Perkenalkan, nama saya Aswan Jifar. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari jurusan Teknik Kimia Universitas Sriwijaya. Jadi saya akan memperlihatkan sedikit atau contoh-contoh kasus dari korosi yang terjadi di sekitar kita. Berikut adalah contoh-contohnya. Baiklah, sekarang kita akan meninjau korosi dari salah satu alat yang banyak dimiliki oleh masyarakat, yaitu pagar. Pagar ini merupakan terbuat dari besi dan pastinya rentan terhadap korosi. Nah, lama korosi tersebut akan didukung oleh kondisi-kondisi tertentu seperti kelembapan, lingkungan luar, dan juga penggunaannya. Contoh yang pertama, yaitu ada pada rel yang ada pada pagar, di mana terlihat pada seluruh permukaan rel telah terjadi korosi. Yang bisa dikategorikan korosi yang terjadi pada rel adalah uniform corrosion. Hal ini juga dapat disebabkan oleh lingkungan luar dan juga terus-menerusnya terjadi hujan yang menyebabkan korosi pada seluruh permukaan rel. Dan juga terjadinya gesekan antara rel dan juga pagar yang menyebabkan kemampuan fisik dari atau mekanik dari rel menjadi berkurang sehingga lebih mudahnya terjadi korosi. Selanjutnya, contoh korosi yang kedua, yaitu pada celah-celah pagar. Bisa dilihat pada celah bagian dalam pagar juga terjadi korosi. Nah, ini kemungkinan disebabkan karena pada bagian celah tersebut menyimpan air pada saat terjadinya hujan. Ini menyebabkan air dari hujan tersebut terus-menerus mengkorosi pada bagian celah tersebut hingga pada bagian celah terjadi korosi lebih cepat dibandingkan bagian lain. Selanjutnya, pada penyangga pagar juga terjadi korosi yang tidak beda jauh dengan pada rel pagar, yaitu disebabkan karena gesekan antara penyangga pagar dan juga celah pagar yang menyebabkan pelindungan cat dari pagar menjadi hilang dan lebih mudahnya terjadi korosi pada bagian penyangga pagar tersebut. Juga korosi pada bagian kawat di pagar. Bisa dilihat pada bagian kawat, korosi sudah menyebar sepenuhnya, sedangkan pada bagian pagar belum terjadi korosi yang begitu parah. Nah, ini kemungkinan terjadi dikarenakan pada bagian pagar masih terlindungi oleh cat, sedangkan kawat tidak, yang menyebabkan kawat terkorosi dengan lebih cepat dan lebih parah. Lihat juga pada bagian-bagian pagar yang lain, terjadi korosi pada bagian-bagian tertentu. Ini disebabkan karena penggunaan pada bagian pagar tersebut kurang baik atau masih kasar yang menyebabkan gesekan dan pada akhirnya selanjutnya, pada bagian bawah pagar juga terjadi lubang-lubang yang disebabkan karena korosi. Ini dikarenakan pada celah-celah pagar tersebut, air hujan terjebak pada celah tersebut yang menyebabkan pada bagian tersebut terkorosi dengan cepat dikarenakan air mengendap di bagian tersebut. Ini pada akhirnya akan menyebabkan lubang-lubang atau dapat dikategorikan sebagai crevice corrosion. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh dan juga analisis dari korosi yang terjadi di sekitar kita, contohnya pada pagar. Pada akhirnya korosi akan terjadi dan tidak dapat dihindari. Nah, hal yang kita dapat lakukan adalah mengurangi laju korosi tersebut dengan penanggulangan tertentu yang disesuaikan dengan penyebabnya dan juga kondisi-kondisinya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.